wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya, atas taufik hidayahnya kita dalam keadaan sehat walafiat bisa laksanakan yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan salat maghrib. Mudah-mudahan menjadi awal malam yang baik buat kita sekalian di hari ini, sehingga mendatangkan keridhaan Allah buat kita sekalian. Amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan tahjuan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian bahagia, ini rentetan dari 3 pertemuan yang saya paketkan. Setelah ini kita akan kembali kepada kajian Al-Quran tafsir di minggu depan insyaallah. Jadi ini masih paketan dari yang 2 kemarin pertemuan kita. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, setelah saya sampaikan dari berbagai hal tentang agama ini dan para pengikutnya yang akhirnya berpecah belah dan sebagainya dari firqah-firqah yang ada, apakah itu dalam akidah, apakah itu dalam fikihnya, ya, maksud saya itu, sehingga ya bergolong-golong. Maka kita akan merujuk kepada satu hal saja, bagaimana sebaiknya kita dalam hal memegangi agama ini. Intinya sebenarnya itu, karena Allah turunkan agama ini dengan mengutus Rasul Muhammadin SAW. Tujuannya adalah untuk membawa kita sekalian ini kepada keselamatan, kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa-jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Itu jangan sampai kita nanti berpegangan dengan agama ini tapi nggak diridhoi, gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Karena tujuan dari agama yang diturunkan melalui Rasul Muhammad SAW adalah untuk kita kembali kepada Allah, menjadi jiwa-jiwa yang diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tujuannya. Nah, karena itu kita harus tahu, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan di 3 paket itu, ya, bahwasanya jalur yang sudah Allah tetapkan, sebagaimana disampaikan baginda Nabi Muhammadin SAW, jangan sampai kita keluar dari itu. Rel sudah ditetapkan, maka kita tinggal berjalan di atas rel itu. Sebagaimana Allah sebutkan di 153 surat yang ke-6, wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Jadi sudah sangat jelas, Allah sudah menyampaikan dengan nas, iki lo dalanku, gitu loh. Ini lo agamanya. Jangan sampai keluar dari itu. Ojo melok sing lian-liane, gitu maksudnya. Kalau kita lihat itu sudah bukan agama, ya sudah tinggalkan. Bukan Islam maksud saya, ya udah tinggalkan sudah. Wa anna hadza siratal mustaqim, bahwasanya inilah jalanku yang lurus, nggak ada sing liane.
Maka siapa yang mengikuti itu ya sudah pasti selamat gitu. Nah intinya sebenarnya di situ. Nah maka kita perlu melakukan dua hal, yakni satu muhasabah diri kita, introspeksi, ya, baik tentang kebenaran yang kita ikuti ini apa ya wis bener gitu ya. Artinya apa sesuai dengan Islam yang sesungguhnya, introspeksinya itu di situ. Atau jangan-jangan kita masih berada di luar. Yang kedua, muraqabah, bahwa Allah tidak pernah lepas dari memperhatikan kita. Itu harus kita pegangi betul. Apakah kita berada di agamanya ataupun tidak, atau segala sesuatu yang kita lakukan pun, itu semuanya tetap di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tolong dua ini diingat betul. Nah yang pertama kita perlu bermuhasabah diri tentang Islam kita masing-masing gitu. Kita bukan meragukan Islam, tidak sama sekali. Islam sudah jelas hak, agama yang hak. Inna dina indallahil Islam. Itu pasti sudah. Cuma yang masalahnya kita yang mengikuti wis bener melok mau gurung gitu loh. Itu yang jadi masalah. Bukan pada Islamnya, tidak. Kita sendiri ini loh dalam berislamnya kira-kira wis pas apa gurung. Kita masuk Islam, meskipun lah kita ini orang tahu roh kapan mulai masuk Islam, wonten sing tahu ikrar 2 kalimat syahadat di ngarepe ustadz atau kiai itu hampir nggak ada kan kita. Wis roh ono masjid melok masjid lah ngoten. Ono ngaji melok ngaji, dan itu sahih, boleh. Karena Islam kita adalah Islam keturunan. Bapak Ibu biar Islamnya masih Islam. Boleh itu. Gitu. Yang jadi masalah kan setelah itu. Gitu. Setelah kita berada dalam Islam itu loh. Ala ubirukum bi ra'sil amri wa amuduhu wa dirwatu sanami, kata Nabi. Maukah kamu aku tunjukkan yang paling penting ki apa? Penyangganya apa? Yang paling prioritas di mana? Loh, itu Nabi pernah sampaikan gitu. Rasul amri al-Islam wa amuduhu wa as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Nah, maka kalau kita sudah menerima Islam ya 3 hal pokok ini dipegang dulu gitu. Kita pegang dulu. Yang namanya sudah mengambil Islam sebagai agama, maka Islam inilah yang paling penting buat panjenengan gitu. Kenapa? Ini tidak akan panjenengan taruh hanya karena mati, tidak jenengan tinggal di dunia karena meninggal, tidak. Akan jenengan bawa sampai nanti menghadap Allah. Itu masalahnya. Maka Nabi katakan Rasul amri al-Islam. Artinya dikembalikan ke kita, Islammu ki piye gitu. Padahal ini yang paling penting. Dan Nabi kemudian langsung menunjuk kepada satu amal dalam Islam yang sangat penting, yakni salat. Wa amuduhu as-salat. Kita lihat dulu dengan Islamnya. Panjenengan masuk Islam oke lah, tidak bersyahadat dulu dalam arti enggak ono ikrarnya sebagaimana orang-orang yang lain berikrar di depan ustadz, berkiai, depan KUA misalnya. Enggak, kita sudah langsung itu. Cuma masalahnya kan sekarang kita sudah Islam. Syahadat bukan sekali, sudah bolak-balik sedina ping pira bersyahadat, ya kan? Ben salat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kan mesti gitu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, mesti gitu. Nah kemudian yang jadi persoalan apa
apakah dengan syahadat itu kemudian kita sudah betul-betul yakin diri ini berada di dalam jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kula panjenengan pirsa. Sebagaimana dulu awal-awal saya sampaikan, 3 qaid dasar itu tolong dipegangi. 1, syahadat jenengan harus yakin. 2, harus tulen. Yang ketiga, harus mendatangkan amal. Ini qaidnya, syaratnya. Harus yakin. Jangan sampai bersyahadat tapi gak yakin. Bagaimana tidak yakin? Ragu-ragu. Yang diperintahkan Allah ya ragu, yang dicontohkan Rasul ya ragu. Ada ayatnya kan jelas. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ragu, iman ke Allah dan iman ke Rasul, kemudian tidak ragu-ragu. Artinya ragu-ragu itu menerima Allah dan Rasulnya betul-betul hak. Sehingga nanti kalau Allah perintahkan dia jalankan, gitu loh. Nabi perintahkan dia ikuti. Itu bukti ketidakraguannya, yakin betul. Itulah anak uang misalkan subuh kata tanya rasa-rasa kok waktu dua kayak subuhan, itu kan tanda tanya besar itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan yakin dengan perintahnya Allah? Sementara Allah sampaikan bahwasanya sholat itu kitaban mauqutah, adalah satu perintah yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Waktu subuh iya sampai matahari mau terbit. Setelah terbit habis. Itu subuhan mari terbit malahan. Coba, ya kan? Gak benar. Itu salah satu contoh. Masuk dalam surah orang yang ragu. Kemudian yang kedua, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu satu paket. Satu paket. Tidak boleh dengan pisah-pisahkan. Oleh sing manut Allah perintahkan, waduh manut. Oleh Nabi sing sunahkan, sunah rasa-rasa nggak boleh. Nanti panjenengan bisa bersani di surat 4 An-Nisa 150 151. Innal ladzina yaquluna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu biba wa nakfuru biba. Jadi orang-orang yang mengkufuri Allah dan Rasulnya itu bukan berarti hanya menolak dua-duanya baru dianggap kufur, tidak. Justru kalau kata Allah itu mengimani sebagian, mengkufuri sebagiannya. Ulaika humul kafiruna haqqo. Wong sing kaya ngono kuwi betul-betul kafir gitu. Itu kita harus hati-hati. Ya termasuk tadi itu syahadat kita ada syahadat yang komplit, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Terima dua-duanya. Tidak boleh tidak. Kemudian yang kedua, tulen, murni Pak. Tidak boleh tercampur dengan kesyirikan. Sedikit saja tercampur syirik, habito amal, lenyap semua amal. Baik jenengan berbuat baik lagi setelah taubat dengan kesyirikan itu, nol disik. Nol mulai mana kan yang mana sangat disayangkan. Nah maka harus tulen. Nah bahasan kita pada malam hari ini pada yang ketiga ini, mendatangkan amal. Karena Rasul SAW yang menetapkannya, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah
kecuali hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa Isa Abdullah, bahwasanya Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah, bukan Tuhan. Dia harus yakin dengan itu. Wa rusuluhu, dan juga Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kita harus yakin bahwa Nabi Isa itu memang secara lahir terciptanya itu secara mukjizat, melalui kalimat kun, jadi, fayakun, maka jadilah dia. Maka kita harus yakin dengan itu, sehingga Nabi sampaikan wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, dan Nabi Isa itu adalah ruh yang memang ditiupkan kepada rahim Ibunda Maryam, yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakini itu. Wa annal jannata haqqun wan nara haqqun, dan kita harus yakin bahwa surga ki ono. Kudu yakin lek neraka ki pasti. Ojo ragu lho Pak, ndak boleh. Ndak boleh ragu. Maka siapa yang sahadate kaya ngono kuwi, banyak jaminan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Contoh, ini belum saya lanjutkan hadisnya. Ada hadis yang lain gini. Atani Jibril alaihissalam fabasyarani, datang kepada aku malaikat Jibril alaihissalam dan menggembirakan aku. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umatmu semua akan masuk surga. Siapa umat Nabi itu? Ya termasuk jamaah aku itu lah, mestinya kan seneng. Lo Nabi itu seneng. Fabasyaroni, mau gembirakan aku. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Krungu lek kula panjenengan kate mlebu surga ki seneng. Siapa mereka? Adalah umatmu yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu kan penak teman. Nah, cuma di hadis tadi yang saya sebutkan pertama tadi yang menyangkut Nabi Isa itu, kita harus sudah punya bayangan lek surga ki bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Lah panjenengan mau milih sing ndi? Mlebu surgane wis pasti. Gak oleh ragu lho jenengan. Nek dadi wong Islam sik ragu aku mlebu surga apa ora ya? Iki piye to? Nabine lho yakin. Nabinya yakin lek jenengan mlebu surga, selama jenengan jadi orang Islam sampai meninggal ya sudah masuk surga. Lo kan mestinya seneng Pak. Lah ana wong Islam kate sik wedi mlebu surga apa ora ya wong. Lho salah niku. Wong nabinya betul-betul memberi kabar gembira kayak gitu. Kuncinya mung siji, jangan mensekutukan Allah. Nah, kalau sudah dijaga tidak mensekutukan Allah tadi itu, ya, maka hadis tadi saya lanjutkan. Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Panjenengan akan dimasukkan surga oleh Allah itu sesuai amal panjenengan dhisik. Tadi kan saya sampaikan surga bertingkat-tingkat. Jenengan milih sing ndi? Aku yo milih sing dhuwur Pak Adi, Firdaus paling dhuwur. Oke, enggak apa-apa. Apa sing diandalkan? Ya mbuh. Gak bisa. Tunjukkan amal yang menunjukkan panjenengan bisa layak dimasukkan sing paling
tinggi. Didelok, oh iya pantes lho salate guru ngadane wis nang sop pertama. 1 jam sebelumnya wis tengok-tengok mbek zikir maca Quran pantes. Mlebu sing paling dhuwur. Ala makana minal amal. Jadi sesuai dengan amal kula panjenengan. Kenapa? Nanti kula panjenengan sik ditimbang. Surga jelas. Tapi tetap ditimbang. Ngoten lho. Ditimbang, Pak. Kenapa? Karena nuwun sewu surga sering glenyo. Sering glenyo. Allah sudah jelaskan wa ana hadza siratal mustaqim. Iki jalanku yang lurus. Arahnya jelas ngetan. Lah kok sik muas to iku kaya apik sih sebelah kiri kae. Ngiri dhisik. Padahal Allah larang semuanya itu. Wala tatabi usubul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan itu. Jalan sing iki wae gitu. Itu sudah ditentukan. Melalui apa? Ya amal-amal yang Allah perintahkan disunahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya itu. Itulah jalan Allah. Allah minta bangun malam, bangun malam. Nabi yuk nopo yuk lek bangun malam didelok soalnya dong ini diikuti. Itulah jalan Allah. Pantes nanti dapat surga sing di penawaran sampai tengah-tengah. Alhamdulillah tengah-tengah. Jangan mengatakan gak apa-apa isor dhewe kok sik. Jangan menarget isor dewi. Kenapa? Karena kita akan ditimbang, Pak. Akan ditimbang. Kapan ditimbangnya? Selagi kula panjenengan kembali kepada Allah dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Subhanahu. Kata ini dipegangi dulu. Jadi yang ditimbang nanti adalah orang-orang yang terselamatkan tauhidnya. Yang tauhidnya terkontaminasi fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak menegakkan timbangan di akhirat kata Allah. Itu di akhir surat Al-Kahfi. Kenapa tidak ditegakkan oleh Allah? Orang nak ganjarani. Karena begitu mensekutukan Allah lenyap. Apa sih yang ditimbang? Gak ono. Nah sementara orang yang berbuat baik tadi itu perlu ditimbang. Kenapa? Karena di samping perbuatan baik ada pula perbuatan buruknya. Surga wis dicepai, tapi sembrono. Perbuatan buruknya kayak begitu ditimbang gejelek ngiwo. Gejeleknya ngiwo. Ya berarti nang mampir dhisik. Anjen kok ya mlebu surga tapi ana sing gosong dhisik. Ana sing leleh dhisik kulite. Ana sing ngombe banyu panas. Kal muhli yahwil wujuh, koyok dene air yang mendidih yang menghanguskan wajah. Kapan? Ya tergantung sampai kapan. Yang jelas sehari di sana itu sama saja dengan 1000 tahun. Jangan kira gak apa-apa sedina ae lho. Ya sedina 1000 tahun. Sing kendel ki wong Nasrani. Di Quran dikatakan mereka nggak akan masuk neraka kecuali hanya sebentar saja. Berapa itu? 19 hari katanya. Di Quran yang mengatakan itu 19 hari. Lah sono sedina lho, Pak. Sedinane 1000 tahun. Apa gak ngeri, ya kan? Nah, maka saat ditimbang ini loh, kalau panjenengan mestinya sudah kebayang jauh. Ya. Kira-kira bakal pas ditimbang ki piye? Nggak jelek nyiwa apa nengen. Makanya kan sering saya sampaikan apa Ibu, wis saat niki potensi kula panjenengan apa? Duwe niki apa wis akan potensi? Lho waduh aku duwe ini tenaga, ya wis tenaga ki maksimalkan gawe ibadah. Lho kan gitu. Aku kata infak gak duit gak apa-apa. Wong jan gak duwe.
Tapi duwe apa? Tenaga ya tenaga. Ayo mlebu surga langsung dengan tenaga iku. Aku duwe duit, ayo apa carane gampang mlebu surga mbek duwite. Bukan gitu toh. Makanya ojo saling iri. Ono wong misalkan ketok mek salat jamaah tok. Dia punya program sendiri kok. Aku tuh mlebu surga mbek hartaku gitu. Boleh, tidak masalah. Cukup sing fardu tok salate dicukup sunah guys sing wong sing enggak duwe duit misalkan oleh ae enggak apa-apa. Lah lek sing sunah wis enggak duit enggak, terus apa sing jagane? Lho kan gitu. Lho masing-masing kita ngukur potensi masing-masing. Panjenengan yang sudah pensiun, mestinya kan beda dengan yang belum, Pak. Kan gitu. Sing wis pensiun punya banyak waktu. Malam sudah bisa bangun lebih lama. Kenapa? Wong sepuh ki turune mung sedelo. Lah nek wong sepuh kadek turune suwe, ayo tanda tanya ki. Iya, orang kalau sudah mulai sepuh 50 ke atas itu dilut-dilut ngelilir, itu gitu, Pak. Siji mbarek nombok digugah ping pira ya wancet ae tangi-tangi. Tapi enggak sepuh enggak. Itu sudah sunatullah. Kenapa? Dilut engkas mulai. Iya, dilut engkas mulai. Es mulai wis turu-turu sak wan-wan sampai kiamat. Kan gitu. Maka selama masih belum pulang di atas dunia ini, ayo dimanfaatkan. Kan gitu. Ngelihat jam 10, ya cepat ngambil air wudhu. Jangan, jam 10 kok ayo lek jam 2 lho. Jangan, bangunkan jam 10 ya sudah ambil air wudhu, seret. Sholat 2 rakaat, tambah maca Quran, ngantuk tidur lagi, gitu. Loh itu orang sepuh harus gitu sudah. Nah, kalau panjenengan tinggal sekarang ngukur potensi dewe-dewe. Ayo memanfaatkan waktu kalau panjenengan semaksimal yang bisa kalau panjenengan raih untuk ngimbangi lek ditimbang kok loh. Karena ini sungguh apa ya? Sesuatu yang akan nanti terjadi. Sampai sering saya sampaikan, ayo golek amal prioritas. Sing bakal esuk ngeboti timbangan ki sing ndi? Golek tenan. Diurutkan, oh satu jariyah. Ya mau gak mau memang jariyah ki mau posisinya dhuwur, Pak, enggak bisa, itu dipungkiri enggak bisa. Tinggal kalau panjenengan iso jariyah apa? Jariyah tenaga iso, jariyah ilmu iso, jariyah harta iso. Lu kan penak kok. Ayo milih, tapi berusahalah untuk bisa dapatkan jariyah. Amal-amal yang sifatnya jariyah nanti panjenengan nuwun sewu dipanggil oleh Allah kembali masuk alam barzah, amal terus berjalan. Jenengan pernah bayangkan enggak orang yang bantu Quran itu? Coba orang yang bantu Quran itu lah orang ngaji minggu saya ayo tafsir udah dibagi sing bantu kuwi ora teko hadir ini tapi oleh ganjaran sak menit kaya wong sing maca Quran itu coba kan gitu sing bantu AC sing bantu karpet sing bantu lampu sing bantu masyaallah jariyah yang setiap saat mengalir. Belum lagi yang bangun masjid ini dari awal dulu, ya Allah, kayak sholat 5 waktu, kayak ngaji, kayak waduh ya Allah. Loh itu loh kalau panjenengan kudu istilahnya mempersiapkan geseng ngono kuwi. Jagani nanti waktu ditimbang gak ndredeg. Karena wis ana sing diandalkan. Loh paling tidak kan gitu. Udah sering saya sampaikan, panjenengan paling tidak yang 7 golongan itu ayo diraih. Wis kurang piye dituduh minggu amblang kayak ngono kuwi, ya kan? Goleki pitu iki sing iso tak raih sing ndi? Cari. Oh aku salate sing iso, oh silakan. Digebutenan golek salat sak gurune adzan wis teko, gurung adzan wis teko. Terus terpaut dengan masjid. Oh golek sing zikir aku tak tangi lek wong zikir. Komunikasi terus dengan Allah. Kalau mau seperti itu kan nanti suatu saat nuwun sewu Bapak Ibu tiba saatnya kula panjenengan harus berpisah, insya Allah gak sedih ya, gak sedih tuh Pak.
Oh memang itu saat-saat yang kita tunggu dalam arti dan dipertemukan nih sholat ya posone, zakate, infake, ngaji nih mau dipertemukan kok sedih, gak mungkin ya kan. Loh, itu yang harus kula panjenengan raih. Maka siapa yang menggenapkan 3 syarat ini, bahagia dia. Pasti bahagia. Syahadatnya dia penuh keyakinan, tulen gak tercampur kesyirikan. Dibuktikan semuanya ini dengan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, amal-amal yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Enak wis agama kula panjenengan wis gak usah sing neko-neko. Apa yang neko-neko? Torikoh itu ya terserahlah, mereka ikut ya biarkan. Apa yang sederhana gini aja lah, yang sederhana gini aja lah. Kenapa? Sahabat-sahabat dulu yang ini kuil Pak. Sahabat-sahabat dulu masa melok torikoh sebelah, ayo enggak tau. Jadi kan kok takut, di torikoh ini boleh enggak? Alah sahabat kan enggak ada torikoh yang mau surga kok. Wis dijanjikan surga, ayo melok itu ayo. Gimana sahabat? Oh sak gurunge adzan teko. Oh lek bengi tangi, oh akeh maca Qur'ane, oh akeh apalane, akeh sedekah, itu aja sudah ya dengan gepu. Jangan kemudian terpengaruh, oh iku lak cara syariat. Kadang ada orang terpengaruh hanya istilah. Karena istilah syariat ya wis, aduh yo kok rendah nemen yo, sing paling tinggi ku makrifat, waduh. Nabi tidak melompokkan seperti itu, tidak. Agama ini ya ini. Sampai ada orang mau belajar atau mencoba nambah, pernah saya sampaikan hadisnya kan? Nabi kemudian bersumpah, wa ma'allah, demi Allah, inilah akhsyakum lahu wa atqakum. Aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibadahku yang ini kuwi. Ya iki contone, faman rogi wa an sunnati falaisa minni. Sing gak gelem koyo ngene ya wis dudu umatku. Kan gak penak to Pak dikono iki. Dimudahkan kok gak gelem kan repot jadinya. Gak usah bingung-bingung wis. Sangat ringan Bapak Ibu. Dalam agama ini ringan. Wong Nabi niku nggih nuwun sewu. Jadi kan ngeten iki wis mari diceramahi saku kok bengi kate tangi wis salat tahajud. Mulai jam piro wis jenengan tahu. Jam piro yo jam 12 cek ideal. Waduh. Jam 12 bel di setel jam 12 cetek. Jam 12 muni. Ting 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 tangi. Ya. Begitu aduh jam 12 ngantuk. Maka kata Nabi, sapa sing kate tahajud kok ngantuk, turu dhisik. Ini Nabi Pak. Tidur saja dulu. Sampai ngantuknya hilang. Engko lek wis gak ngantuk baru sholat. Tapi ojo kebablasan Pak. Engko jam 4 sik ngantuk, lha turune ya jam piro? Jam 9 tidur, jam 12 bangun. Kok gak ngantuk? Ya wis, sholat gitu loh. Jadi ibadah itu dengan penuh rasa senang. Jangan sampai ibadah kalau panjenengan ki terbebani apa. Jangan apa itu. Betul-betul jangan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian bahagia, sebagai pelengkap pada yang ketiga ini, Allah sampaikan begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan sampean cari jalan untuk menuju Allah. Enak Pak. Kenapa Allah sampaikan begitu? Karena cara saya, maksud saya yang saya pilih dengan yang panjenengan pilih boleh jadi berbeda. Iku gak apa-apa. Menurut. Kalau saya milih bangun 3:30 baru sholat, jenengan milih jam 2:30 boleh, tidak apa-apa. Loh kok enak Pak Adi? Ya enak aja. Lakukan ceramah, jenengan enggak. Ya
kan beda. Artinya silakan, tidak apa-apa, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan kepada Allah yang kamu nikmat jalaninya. Itu kan mudah Islam ini, nggak harus buar potong, enggak. Memang bagus Pak, ideal. Jenengan guru ngadan sudah pinarak di sini, maca Quran, zikir. Itu bagus, bagus pol sudah. Tapi kan nggak semua orang bisa gitu, dan itu Allah tahu. Kabeh nggak mesti ngono. Ono sing sik sibuk, ono sing sik ngene, ono sing apa iku gak pati enak. Maka carilah yang kamu nikmat dalam ibadah itu. Itu tidak perlu kalau panjenengan ngiri atau maido liyani. Sangat tidak bagus kalau orang merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Karena kita tidak tahu kondisi masing-masing orang. Bahkan terhadap orang yang bermaksiat pun kita jangan menjelekkannya, kecuali dalam pembicaraan untuk memperbaiki. Kenapa? Karena boleh jadi orang itu sudah tobat, terus jadi wong apik, iki kene sik ngomongi elek. Iya kan? Itu yang bahaya. Justru wong wis dadi apik diridhoi Allah, kene malah dilaknat oleh Allah. Nah, terhadap amal kebaikan ya gitu. Jelas berbeda satu dengan yang lain. Satu terpengaruh ilmu, sing sregep ngaji, banyak pengetahuannya, dia bisa memilih lebih banyak lagi. Dan sungguh masing-masing diri akan berbeda-beda sesuai potensi dan kompetensinya. Panjenengan tentu nggak sama. Ono sing seneng maca Quran, silakan. Lo buktiin ya Bapak Ibu, sahabat itu. Ada yang semalam itu khatam, ada. Sholat tahajud itu kalau khatam Quran. Itu kan hebat. Persis kok jenengan. Jenengan nggak tahu kuncinya, makanya ngaji nang saya tak. Kulhu itu sekali itu seperti Quran, Pak. Diwaca ping 3 padha karo khatam Quran. Iso ta jenengan. Jenengan bisa loh, iya sungguh itu sahih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ganjarannya ya ora padha. Didelok hurufe wis sakean sing khatam tenanan kuwi, gitu loh. Enggak sama. Tapi Nabi sampaikan seperti itu, seperti Quran itu kulo itu. Dibaca ping 3 ya padha karo khatam Quran, itu kan gitu. Tentu menyesuaikan masing-masing diri. Itu yang panjenengan harus bisa. Nah panjenengan misalkan ada orang senang maca Quran, dimanfaatkannya malam itu sholat 2 rakaat tok wis. Mari ngono witir, sisane ku maca Quran. Boleh. Lho mana yang enjoy kan kalau panjenengan punya. Lho sampai sahabat sih enggak sholat wengi iki lho ono, Pak, mlebu surga. Ojo dipilih dhisik. Tak sampai ning ngene iki kadang kula ya rada wedi, wong malah gak sholat iki. Milih sing ngene. Soalnya syaratnya juga berat. Ada sahabat yang gitu. Jadi dia tidak sholat malam. Sampai ditungguin oleh sahabat yang lain. Loh, terus Kanjeng Nabi kan ini. Waktu duduk-duduk gini ya, sambil ngobrol-ngobrol agama, Nabi sampaikan, nanti akan datang orang yang ahli surga. Tidak lama betul Pak. Sahabat dan kok ke belakang nongol situ. Langsung gabung dengan Rasulullah. Selesai buyar, salah seorang sahabat ngikuti, melok nang omahe. Sampai kemudian dia bertanya, berkomunikasi, oh sing garane saya mlebu surga. Salat sampean ya biasa, malah api anakku. Iya, dari segi berangkatnya udah kelihatan kan Pak. Dia di belakang posisinya di mana? Tahu. Kemudian ditanya, bagaimana sholat malam? Aku ora tahu sholat wengi. Kata Nabi kok masuk surga kamu? Dia tidak tahu. Infak kamu mungkin besar. Alah aku duit orang duwe. Maka omong punya omong. Apa yang menyebabkan dia masuk surga? Seingatku hanya satu yang aku lakukan.
Selepas dari melaksanakan yang fardu, dikala aku mau tidur, aku laporkan kepada Allah tentang hatiku. Saya bersihkan sebersih-bersihnya, satu dari mensekutukan Allah, yang kedua dari iri dan dengki kepada sesama manusia. Angel, Pak. Angel. Biasa lek turu. Tahu nggak kate turu hati rodok mangkel. Mangkelnya nggak mbek wong adoh bisa mbek bojone. Akhirnya bojone ngadep ngetan, dhek ngadep yuk ngetan pisan, Pak. Tukaran lah anak. Ya ngadep ngulon. Hatinya nggak seret. Maka bagaimana kita harus segera menghapus rasa tidak enak di hati itu untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Ayo, isok jenengan. Pilih ndi? Pilih tetep mau mangkel mbek bojo mang apa pilih surga? Engko lak sak ditawar, aku ora salah kok. Kandhani ora kenek ya bano, ngono. Jangan, Pak. Lebih baik gugurkan sudah hati seret. Ya Allah. Bagaimana? Bu, sepurane ya. Penak wis. Iya, Pak. Ya sini-sini titik ra apa-apa. Terima aja sudah. Surga wis dua-duanya. Itu kan gitu. Itu berat. Cuma ini ya salah satunya. Kok iso ngono maru kadek tangi wengi, kadek maca Quran, kadek macam-macam. Oh, hebat tambah surgane tambah dhuwur lho gitu loh, Pak. Cara melihatnya gitu. Jangan ora apa-apa surga sing isor. Ya lek isor-isor pas isor ngono ditimbang pas. Lek ana kurangi. Iya kan? Ana kurangi ya mbreset. Outside kan di luar, Pak. Iya kan? Di luar, keluarnya surga di ngene. Nah, itu yang kita harus tahu, Bapak Ibu sekarang bahagia. Nah, terakhir Allah mengingatkan kita. Ini tolong dicamkan betul di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya orang-orang yang beriman, ini saya tidak hanya bicara dengan orang yang sepuh loh ya. Lek sing sepuh wis kudu ya harus. Tapi anak muda pun kan juga memungkinkan disi sing sepuh. Budal itu. Matinya itu. Kan banyak. Ya, mendahului yang sepuh. Bertakwalah kepada Allah, kata Allah. Dan hendaknya setiap diri, nah berarti kan tidak sepuh saja. Wal tandun nafsun, memperhatikan ma qaddamat ligot, apa yang sudah dia persiapkan untuk akhiratnya. Untuk akhiratnya. Cara melihatnya gini ya Pak Ibu. Sekali kula panjenengan pindah alam, ora iso balik. Sekali kita pindah alam, gak iso balik. Gak bisa kembali. Orang yang mati tidak akan bisa hidup kembali dalam arti di dunia loh. Di akhirat juga terus. Itu yang jadi masalah kan tuh Allah berpesan. Sampean wis siap-siap Pak. Ngono lho. Engko lek kadung telat gak iso balik lho ya. Pak numpak bis bekal siap, Pak sopir mandek sih, aku teh medun iso Pak. Kematian ndak bisa. Sik kat malaikat, ojo cabut sih, aku teh salat sih, ora iso. Ndak bisa. Pak sedekah aku minas solihin. Aku akan berbuat baik, aku akan sedekah, sholat dan sebagainya supaya termasuk wong sing apik. Ora iso. Ndak bisa. Lah wingi wae ngaji ora teko ndi. Dah wingi wae maca Quran ra teko ndi. Lho kan gitu. Mangisuk wae ngaji Quran gak ono mek wong telu ndi sing liyane. Ya masing-masing berbekal untuk dirinya. Wal tantur nafsu ma qaddamat liqad. Ayo jenengan siap-siap.
Muamir sudah berusaha memenuhi ayat ini ya Pak Ibu. Hari Ahad dicepai majelis, ayo nyiapne diri berbekal. Ono sing nyiapne diri dengan bekal infak berupa makanan. Ono sing nguripne lampu. Ono sing datang, masing-masing diri menyiapkan dirinya masing-masing dalam hal berbekal ini. Nah, makanya siapa yang mampu memanfaatkan ini bersyukurlah dia gitu loh. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan hal yang semacam itu. Dan hebatnya wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah akan menyampaikan semuanya ini nanti terhadap apa yang kula panjenengan lakukan. Allah akan lihat. Itu kan sering saya sampaikan, ayo ditoto hatinya. Kan ini nanti dibuka lagi oleh Allah. Niatnya dipasti. Ojo niat yang lain nanti waktu digelar oleh Allah, loh iya aku biar niatnya enggak ngono. Nah, hati-hati, penyesalan akan datang kalau seperti itu. Murnikan niat kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, baru Allah ganjar yang besar. Kalau kita tidak pandai mengatur niat Bapak Ibu, engko mung ketoke apik, mung ketoke hati-hati, ketoke wajib, ketoke apik, tapi kosong. Kapan kosongnya? Saat Allah menyampaikan apa yang kula panjenengan lakukan itu, khabirum bima ta'malun. Menyampaikan berita tentang apa yang kula panjenengan lakukan, lu cak lah kok kosong kabeh cak. Niat sampean opo waktu itu? Lu niat kula supaya dipuji tiyang ya Allah. Kapan wis dipuji ta? Diarani wong apik ta? Lho selesai. Ya wis kuwi oleh. Coba diniatkan mencari ridhomu ya Allah. Diganjar oleh Allah. Nah maka hati-hati gitu. Contohnya orang mencari ridho Allah niku Bapak Ibu. Maaf ya, jangan kesinggung. Jenengan misalkan udah dhisik nang masjid. Wis nyepakne kuncine dibukai, lampu diuripne, karpet sudah ditata dan sebagainya. Nyari ridhonya Allah ini misalkan gitu. Teko jamaah ngerundel lampu peteng karpete kotor pisan misalkan mah ngerundel kono krungu jenengan kira-kira piye? Ayo sing penak kan gari teko ngomel tak ngoten ta? Orang mencari ridho Allah ndak ngono Pak. Tidak. Dia langsung istighfar kepada Allah, ya Allah maafkan sebatas apa yang sudah bisa aku lakukan, ya Allah tolong diterima. Ternyata sing tak lakon iku sik salah, sik kurang ya Allah. Lho kok gak nyalahno wong sing anu, wong tadi kan menunjukkan amal sakjane. Karpetmu sik kotor, resik ono. Itu amal, lho kan gitu. Lampu meredup, terangno. Kan menunjukkan amal sakjane. Bukan malah kemudian ngerundel dan sebagainya. Di dalam hal yang lain begitu Bapak Ibu. Jadi kita hanya sebatas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mengharapkan yang lain. Bah kok puji, bangga, itu kan gitu. Kalau iso ngono hebat. Tapi kuwi butuh belajar. Gak gampang Pak. Sungguh gak gampang. Hanya orang-orang yang mampu menahan marahnya, mampu memunculkan kesabarannya, dia bisa menjalani itu dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, tukaran toh onoi. Nanti akan tukaran toh. Kenapa? Ya kerongso aku nglakoni ngene sik dipaido, aku ngene sik kurang. Lho. Angel wis. Angel. Saya kira ini dulu, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan dengan tafsir Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan yang diridhoinya. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.